Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Pada pagi yang indah ini kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sapa di dalam anakmu Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan kami angkat kepadamu, menandai segala berkat dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami diperkenankan untuk bangun dengan tubuh yang sehat, dan melandasi kehidupan kami akan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami memahami firman ini dengan baik. Kasihani dan layakkan kami untuk membaca firman-Mu. Kami siap ya Tuhan, di dalam Yesus itu Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pembacaan kita Wahyu 21 ayat 9 sampai 21. Wahyu 21 ayat 9 sampai 21. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi, tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu itu, di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu besar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu dibentuknya 4 persegi panjangnya, sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya, dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu terdiri dari emas tulen, bagaikan cahaya kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu anam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna campaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krispras, yang kesebelas batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Amin. Firman Tuhan.
Sedemikian jauh firman Tuhan yang boleh kita bacakan dan renungkan. Yang dikatakan berbahagia kita yang masih diperkenankan untuk membaca firman kebenaran Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, bagian renungan kita pada hari ini, kita akan belajar firman Tuhan di bawah sorotan satu tema, Yerusalem baru. Yerusalem baru. Kalau kita melihat kata atau nama tempat Yerusalem ini adalah sebuah tempat di mana orang-orang atau pengikut Kristus ingin ke sana. Banyak orang yang mengimpikan ke Yerusalem. Mengapa demikian? Apakah karena tempat di Yerusalem itu suci? Tempat kelahiran juru selamat? Ataukah karena apa? Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, tema kita Yerusalem baru. Pertanyaannya, apakah yang kita ingin pergi, yang disebut sekarang kota Yerusalem, adalah Yerusalem baru? Tentu tidak. Di situ kalau kita melihat ada kata baru, kita lihat dalam perikop kita, Yohanes melihat penglihatan tentang Yerusalem baru. Seorang dari ketujuh malaikat yang memegang cawan kepada Yohanes dan menunjukkan kepadanya pengantin perempuan. Pengantin yang akan bersanding bersama mempelai laki-laki, yaitu anak domba Allah. Dibawanya lah Yohanes ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan mempelai perempuan itu turun dari sorga. Mempelai perempuan itu ialah Yerusalem, kota kudus yang turun dari Allah. Kota itu adalah gambaran kota yang sangat ideal, yang penuh kemuliaan Allah, dan terdapat 12 gerbang yang tertulis nama ke-12 suku Israel. Kalau kita melihat sebenarnya, Bapak Ibu, Yerusalem baru yang dimaksudkan ini seperti apa? Kita melihat dalam pembacaan kita begitu megahnya Yerusalem ini. Ia dihiasi dengan dasar-dasar tembok kota itu, dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama yaitu yaspis, dan dasar-dasar yang berikutnya. Sungguh luar biasa Yerusalem baru ini. Apakah Yerusalem baru yang dimaksud oleh Yohanes adalah sorga yang akan kita nantikan? Bapak Ibu serta saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, pertanyaan untuk kita, apakah Yerusalem baru yang sangat megah itu sulit kita dapatkan atau tidak mungkin kita dapatkan? Ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat ada pengharapan dalam iman kita kepada Yesus Kristus, karena ketika kita mengimani Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pengharapan akan Yerusalem adalah bagian dari kita. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, mari kita jalani kehidupan kita yang baru dan tetap mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita, sambil kita menantikan kedatangan Yerusalem yang baru. Kita akan menantikan kedatangan Yesus
dan menempatkan kita pada Yerusalem baru. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk nafas yang indah pagi ini kami diperkenankan. Itu semua berkat kasih setia-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, melandasi setiap aktivitas kami telah membaca firman kebenaran-Mu yang menguatkan kami bahwa Yerusalem baru ada dalam tangan Kristus. Kuatkan iman percaya kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami. Berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan datang sebagai dokter yang tidak kelihatan, jamah sakit penyakit yang ia rasa sakit. Sehingga ya Tuhan melalui obat-obatan keluarga, bahkan para medis, itu dapat membuahkan kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam kedukaan. Tuhan datang ya terus menghibur jemaat Tuhan yang dalam kedukaan, karena kami percaya Engkau sanggup mengubahkan duka cita menjadi sebuah sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan jemaat Tuhan yang dalam kedukaan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk janda duda lansia dan para yatim piatu. Tuhan terus berikan mereka kesehatan, kuat sehat selalu, agar apapun yang ia lakukan dapat mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, berikan mereka selalu kekuatan dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap kami jemaat Tuhan. Tuhan tolong kami semua, baik selaku ayah, ibu, anak, kakek, oma, opa. Tuhan terus berikan kesehatan, kuat sehat selalu, agar kami dapat menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, selaku bapak dalam pekerjaan, selaku ibu dalam merawat atau menjadi rumah tangga, selaku anak-anak dalam pendidikan. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup memberkati dan memampukan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami, terkhusus Tanah Toraja dan Toraja Utara ini, yang dalam waktu dekat ini akan melakukan pemilihan umum, pemilihan wakil bupati dan bupati Tanah Toraja. Tuhan terus memberikan kebijaksanaan, baik pengurus KPU yang senantiasa bersedia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Kau embankan kepadanya. Tuhan berikan kuat sehat selalu, berikan hikmat, agar apapun yang ia lakukan dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga bupati, calon bupati dan wakil bupati. Tuhan terus berikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga ia dapat mengandalkan Tuhan dalam langkah kehidupannya. Tuhan berkati juga kami ya Tuhan, dalam memilih pasangan bupati dan calon bupati. Berikan hikmat kepada kami, agar kami dapat mengerti siapa pemimpin yang Engkau kehendaki. Ini kami ya Tuhan, yang datang bermohon di dalam Yesus, itu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi yang indah ini. Dari Bukit Sion, saya menyapa Bapak Ibu. Shalom dan selamat pagi. Selamat beraktivitas dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.